dan selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari pelataran duka di tempat ini, kita dituntun oleh Tuhan datang beribadah, memberikan penguatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibadah penghiburan malam keempat atas meninggalnya almarhum Bapak Insinyur Martin Lalang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Dharma Salata Putra Sarjana Teologi. Selanjutnya kita masuk dalam susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, ibadah. Tiga, ucapan terima kasih dari keluarga. Empat, lelang natura. Lima, pengumuman majelis gereja. Keenam, istirahat, dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Mengawali ibadah, saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari kita bersama lakukan pujian tak satu pun. Dikasihi Tuhan, Ibu Deborah Popang dan Ibu Ripka Pasangka bersama keenam anak terkasih, jemaat Tuhan, mari kita mulai. Bahwa pertolongan kita dalam ibadah penghiburan malam ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita mendengarkan litani pengharapan dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 yang berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pujian tangan Tuhan.
dipersilakan pujian penghiburan pertama dari keluarga dan kemudian disambung oleh pujian solo. Silakan berturut-turut penghormatan kepada penghiburan keluarga dan pujian solo. Saat ini kau terbaring di tempat tidur dengan tenang. Bimbinganmu serta kasih sayang kami rasa terpaksa hingga dewasa saat. Terima kasih sudah menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat berbagi dengan Tuhan. Engkau berisik saat pada hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Berisiko saat badai hidup menerpaku,
jiwaku ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, hanya Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, hanya Yesus selalu menopang. Di dalam dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama keluarga, istri, ke-6 anak, juga jemaat Tuhan pada malam hari ini. Ketika yang kami kasihi Bapak Insinyur Martin Laalam kembali ke pangkuanmu. Berkenanlah Tuhan menolong kami secara khusus hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami, khususnya bagi keluarga dalam duka cita ini. Mari Tuhan persiapkan kami bersama-sama dan kami sungguh-sungguh terberkati khususnya keluarga di dalam menghadapi duka dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, dan layakkan kami menerima kasih dan anugerah-Mu Bapa di tengah-tengah memahami firman Tuhan ini. Kami pinta dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara, Wahyu pasal 14. Ayat yang ke-13 sebagai bahan untuk renungan pada malam penghiburan yang keempat malam hari ini. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13 saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2 atau TB 2. Kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang terkasih Ibu Deborah Popang dan Ibu Rika
Pasangka bersama nama anak-anak jemaat Tuhan, kita bersama dengan keluarga malam hari ini atas dipanggilnya ke pangkuan Bapa di surga yang kita cintai, Bapak Insinyur Martin Laalam. Tentu keluarga secara khusus, istri dan anak-anak, saudara-saudara dari almarhum berada dalam duka. Sebab dengan kematian ini tentu akan memisahkan dengan orang-orang yang sangat ia kasihi dan orang-orang yang mengasihi bahkan mencintainya. Oleh karena itu saudara, malam hari ini firman Tuhan hadir menyapa duka keluarga, duka kita semua dari firman Tuhan Wahyu 14 ayat 13 yang telah saya bacakan tadi. Saudara, mengapa orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya, di luar itu ya mari sok. Iya, mari sok. Ini ketegasan firman, bukan kata pendeta. Sungguh berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Alasan pertama adalah mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kalimat ini saudara menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Karena selama orang percaya, anak-anak Tuhan itu hidup, mereka terus bekerja, berkarya. Jerih lelah itu mungkin diakibatkan karena perjuangan dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi ujian iman, dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Tapi terus mereka berjerih lelah dalam sebuah perjuangan yang mereka lakukan. Dan itulah yang kita kenal dengan mereka bekerja keras, belajar yang keras, bagaimana dalam keluarga membesarkan anak-anak dengan baik. Bahkan ketika mungkin ada yang menginap penyakit, begitu setia mendampingi mereka yang sedang sakit. Itu semua memerlukan apa yang kita sebut jerih lelah dalam pelayanan kita. Jerih lelah karena memang kita terpanggil untuk menyatakan bahwa ini kami Tuhan, ini kehidupan kami. Bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan anak Tuhan bukan kehidupan yang santai, tapi sebuah kehidupan yang pasti dengan jerih lelah mereka, dengan apa yang mereka tekuni. Dan akhirnya mereka akan mendapat mahkota, akan mendapat hadiah yang disiapkan oleh Dia, bukan oleh pendeta, bukan oleh siapa, tapi oleh Dia yang dia yakini, oleh Dia yang selalu ia percaya sampai akhir hayatnya. Hadiah yang luar biasa, yang tidak dapat diberikan oleh manusia, tapi itu hanya boleh diberikan oleh Tuhan, Sang Pemilik hidup. Kehidupan orang percaya, sekali lagi, kehidupan yang berjuang, kehidupan yang taat, kehidupan yang setia, kehidupan yang selalu ada dalam kebenaran sampai akhir. Karena di akhir ini maka Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti. Di akhir ini Tuhan mengizinkan kita untuk stop dari perjuangan karena Ia telah lihat, Ia telah tahu sampai di sini engkau. Penilaiannya yang tidak pernah terduga, penilaian yang tidak pernah ditahu oleh siapapun. Makanya dikatakan perbuatan mereka menyertai mereka. Itu alasan yang kedua. Maka dikatakan orang yang percaya pada Tuhan berbahagia karena perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang dilupakan Tuhan. Semua perbuatan baik sekecil apapun Tuhan ingat. Tapi sekaligus perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang lain-lain juga Tuhan tahu. Dan oleh karena itu kita perlu minta ampun. Ampuni saya Tuhan, hari ini mungkin saya berbicara yang tidak baik dan tidak benar kepada Bapak Laski misalnya, atau kepada Pak Abraham TK. Dan ketika kita mengaku Tuhan ada, Tuhan tahu orang ini mengakui keterbatasannya, kelemahannya. Perbuatan baik sekecil apapun menyertai mereka. Dan selama kita hidup, kita perlu melakukan hal-hal yang baik kepada sesama. Selama kita hidup, kita perlu melayani, menyenangkan hati Tuhan kepada sesama. Dan kata sesama,
Dia tidak mengatakan sampumu mana, sang yokom mana, sang pirkunanmu, bukan. Tapi sesamamu engkau layani, engkau tegur, engkau melakukan semua dengan baik dalam sapaan. Kadang saya bercanda sama PPKT, apa sih susahnya PPKT? Suka motong ya aku sih nanti natas di sini tapi apalagi kemarin itu sih. Selalu kan enak. Om Ferry enak. Kamu lihat Om Ferry? Aduh, kenapa ya? Tapi ya itulah Bapak. Kadang-kadang hati kita nampak di muka. Memang hati yang tidak gembira itu nampak juga di mukanya tidak gembira, mukanya masam. Tidak bisa disembunyikan. Biar bapak, ibu taruh pupur sampai tebal 5 cm tetap kentar. Oh ini ibu ini yang punya pembunuh. Apalagi kita bapak-bapak yang tidak pernah pakai pupur, beda. Andalin. Ini problema. Ini hidup. Dan kita senang. Saudara, dengan demikian kematian kita kelak akan merupakan kematian yang merupakan kebahagiaan bagi kita. Kematian akan menjadi sebuah keuntungan apabila kita hidup dan telah hidup bagi Kristus seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Dan itu yang diyakini, yang kita kasihi dengan hormat Bapak Insinyur Martin Lachlan. Ia telah mendahului kita kembali pulang ke rumah Bapak. Ia kembali dalam ketenangan. Ia kembali dalam kesiapan imannya di dalam Kristus yang ia pelihara di sepanjang hidup sampai ia mengembus nafas yang terakhir. Seorang Papa Martin Lachlan telah beristirahat dalam kedamaian abadi bersama Sang Kristus. Ia telah berbahagia karena ia telah menyelesaikan dengan baik pertandingan imannya sampai mencapai garis finish. Perbuatan imannya telah menyertai untuk ia beristirahat dalam keabadian bersama Sang Pemilik kehidupan. Dan oleh karena itu, tegas dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh berserah dari jadi lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka, segala perbuatan selama kita hidup, Bapak dan Ibu, menyertai kita untuk dinilai oleh Dia. Firman Tuhan ini biarlah memberi penguatan bagi istri terkasih, bagi anak-anak dan semua rumpun keluarga, bahwa yang kita sayangi, Ia telah menyelesaikan semua dengan baik. Saudara, pada umumnya orang menganggap kematian adalah kesuraman, kesedihan, hitam gelap. Karena dia menganggap ibarat kematian adalah orang sedang memasuki lorong gelap di mana tidak ada apa-apa. Karena tak satu pun yang dapat memberikan fakta di balik kematian itu. Oleh karena itu kematian sangat ditakuti oleh orang-orang yang tidak beriman. Pandangan lain, kematian meninggalkan masalah karena oleh kematian telah menimpah kemalangan bagi orang di sekitarnya, dikatakan seperti itu. Padahal enggak. Kemalangan apa yang dialami orang ketika ada kematian? Bukan. Memang dia harus puja kembali karena Tuhan sudah mengatakan stop, sampai di sini perbuatan-perbuatan sudah aku catat. Saya biasa bingung kalau ada masih menilai kalau ada kematian di keluarga dibilang ada kemalangan. Pemahaman yang sangat salah. Apalagi kita orang Kristen. Anak-anak Tuhan ketika telah selesai semuanya yang dicatat oleh Dia, Ia mengambil pulang. Dengan cara yaitu caranya Tuhan. Kita tidak tahu. Saudara-saudara, di samping kengerian tentang kematian, ada juga hal menarik, yaitu konsep keadilan. Khususnya pemahaman bahwa di balik kematian ada kehidupan setelah kematian, sehingga
setiap orang hidup harus mempersiapkan kematiannya. Sekalipun hidup yang kita jalani tidak adil, namun kematian akan memperbaikinya. Ini yang digali diajarkan oleh agama-agama, bahwa setiap orang akan mendapat upahnya pada kehidupan setelah ia kembali. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dalam penghakiman kelak. Ya, bagi mereka yang setia dalam imannya, mereka akan memperoleh keselamatan, kehidupan surgawi. Sebaliknya, bagi orang yang bukan kejahatan, tentu akan mendapat juga upah setimpal dengan apa yang ia perbuat. Setimpal dengan apa yang kita buat. Berbuat baik tentu mendapat setimpal seperti itu. Berbuat jahat, ya seperti itu juga penghakimannya. Saudara, dalam renungan kitab Wahyu ini memberikan suatu kepastian bagi orang yang mati dalam Tuhan, bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan karena upah memasuki hidup kekal bersama Dia yang mempunyai hidup. Sebagai konteks Alkitab, gereja mendapat penghambatan penganiayaan yang luar biasa. Namun mereka yang berjuang dalam Kristus, walaupun ada penghambatan, ada penganiayaan, ada pembunuhan, tetapi karena iman mereka tidak pernah luntur dan mereka tetap hidup. Dan sampai hari ini luar biasa karya-karya Tuhan kita lihat. Luar biasa karya-karya diberikan oleh Tuhan bagi kita di dalam menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, menyebarkan bahwa inilah kami orang yang terberkati dalam kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat bagaimana pergerakan-pergerakan di beberapa negara yang begitu luar biasa. Tuayan-tuayan yang telah menguning, sangat kekurangan orang untuk menuai. Kan itu sebuah gerakan yang Tuhan izinkan, bukan kekuatan manusia. Saudara, Tuhan memanggil kita dalam menyatakan hidup, berbuat dalam kebenaran. 3 hari lagi kita akan menyambut Jumat Agung dalam penghayatan memahami karya Kristus yang menebus saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita akan datang memaknai di sekitar pelayanan perjamuan kudus. Bagaimanakah saudara dan saya mempersiapkan kehidupan ini memasuki hal itu? Bukan karena Jumat Agung setiap tahun lalu kita hadir perjamuan, bukan. Tapi mari kita lebih memberi penghayatan pribadi atas pribadi kita tentang karya dan kasih Tuhan yang menuntut kita selalu berbuat baik, yang menuntut kita melayani sesama dengan sukacita. Melayani sesamamu manusia, di mana engkau sedang hidup bersama-sama dengan mereka, bukan menjauh. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, ketika saya dan Bapak Ibu masih diperkenankan menghirup napas hidup ini, mari kita maknai benar kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi saya sampaikan, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat apa yang Tuhan perkenankan, karena perbuatan-perbuatan menyertai kita sampai Ia memanggil. Oleh karena itu sepanjang kita masih hidup, kehidupan kita setelah kematian, tentu kita akan memperoleh kebahagiaan kalau kita melakukan seperti apa yang Dia perintahkan. Saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu sebagaimana yang kita telah renungkan malam ini sungguh mengajak kita bahwa bukan sembarang kematian, melainkan kematian yang bermartabat. Maka dalam hidup ini kita harus mempersiapkan diri memasuki kematian yang bermartabat itu. Kematian yang bermartabat adalah mati di dalam Kristus, mati di dalam iman, mati di dalam keyakinan bahwa segala perbuatan-perbuatan saya, segala jerih lelah saya akan menyertai, akan menuntun, mempertanggungjawab itu di hadapan Dia yang mempunyai hidup ini.
Tuhan menolong istri terkasih, anak-anak, Bapak yang kita cintai, Bapak yang Sinirmarkan Lala, telah diperhitungkan Tuhan bahwa segala perbuatan-perbuatan menyertai dia menghadapi sang Halimnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, mari berturut-turut saya mempersilakan pujian dari sektor 123, Majelis Gereja Jemaat Sion dan PWGT sektor 2. Silakan tiga berturut-turut. Sektor 123, Majelis Gereja Jemaat Sion dan PWGT sektor 2.
mengangkat pujian dari NKB 120 sambil kita akan menyatakan turut belasungkawa kita dengan pundi kasih. NKB 120 ayat 1, 2, dan 3. Jemaat Sion, kedua PPGT Old Jemaat Sion, Kerukunan Tikala, Persekutuan Keluarga KBN, pujian dari sektor 11 Jemaat Sion, dan nanti ditutup oleh anak dan cucu. Silakan pujian vokal grup B KBGT Jemaat Sion, PPGT Old Jemaat Sion, Kerukunan Tikala, Persekutuan Keluarga KBN, pujian sektor 11 Jemaat Sion dan anak cucu. Berturut. Di dalam kehidupan manusia banyak tantangan dan godaan dunia. Kadangkala kita tak mampu, kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya. Tapi ada satu sang penolongmu yang sanggup mengatasi beban hidup. Yesus Tuhan, nama yang agung. Yesus Tuhan, nama yang kudus. Ia mampu mengangkat beban hidupmu. Serahkanlah segala beban hidup kita ke dalam tangan pengasihan-Nya.
Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Tapi ada satu sang penolongmu yang sanggup mengatasi beban hidup. Yesus Tuhan, nama yang agung. Yesus Tuhan, nama yang kudus. Ia mampu mengangkat beban hidupmu. Serahkanlah segala beban hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Percayalah pada kuasa firman-Nya yang sanggup memberi kelegaan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihiburkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Selalu
yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kelompok paduan suara Solo. Tuhan memberkati untuk terus diperkenankan memberi penghiburan. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ketika Tuhan memperkenankan kami boleh hadir di pelataran duka ini, dalam memberi penguatan lewat ibadah penghiburan malam yang keempat, bagi yang kami kasihi, istri, 6 anak dan 4 orang cucu, bahkan rumpun keluarga, dalam kebersamaan kami bersama jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan boleh hadir, kami boleh berkata terima kasih Tuhan, karena ada kesempatan yang indah, yang baik Tuhan perkenankan bagi kami saling memberi penguatan di dalam menghadapi duka cita atas meninggalnya yang kami kasihi dan cintai Insinyur Martin Lala. 4 malam berturut-turut Tuhan telah menolong kami, memberi makna bagi keluarga menghadapi kematian ini. Dan dalam pertolongan Tuhan, esok pada pukul 11 direncanakan untuk pemakaman bagi kekasih kami almarhum Bapak Martin Lala. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memimpin. Bahkan kasih dan pertolongan Tuhan bagi kekasih-kekasih kami Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion yang ada di sektor 2, yang telah Tuhan perkenankan menata semua pelayanan-pelayanan ini. Tuhan tuntun mereka dengan baik. Kekasih-kekasih sebagai hamba Tuhan, para pendeta yang telah Tuhan perkenan melayani dan juga yang akan melayani esok, teruslah semua di dalam pengasihan dan kasih sayang-Mu Bapa. Untuk kami terus diberi kesetiaan di dalam pelayanan yang Tuhan masih izinkan bagi kami, untuk sungguh memaknai, sungguh memberi kesempatan berbuat yang terbaik dalam tanggung jawab kebersamaan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam kebersamaan kami malam ini Tuhan, kami telah menyatakan ungkapan duka kami lewat pundi kasih. Bapa berkati tangan-tangan dengan sukacita menyatakan turut belasungkawa itu. Kami percaya Tuhan akan terus menolong memberkati jemaat Tuhan. Kasih karunia dan kesehatan menjadi milik kami semua dalam kasih-Mu Bapa. Setelah seluruh rangkaian ibadah malam penghiburan yang keempat usai, ya Tuhan, ketika kami berjalan untuk kembali ke rumah kediaman kami masing-masing, kami pinta pertolongan tuntunan-Mu. Tuhan boleh menolong dan kami tiba dengan selamat sejahtera di tengah hidup keluarga kami. Bahkan pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan terus terberkati, terus ada di dalam perlindungan-Mu Bapa. Tuhan terus menolong, memberkati istri, anak, cucu, bahkan rumpun keluarga dalam persiapan-persiapan mereka untuk dengan penyerahan iman, boleh dengan iman, dengan hati yang
terberkati untuk memakamkan jenazah almarhum terkasih Bapak Martin Laon. Ini pinta dan syafaat kami Tuhan. Semuanya kami mohon di dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, terlepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdiri, kita mengangkat pujian El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus kawan yang sejati, Film Jumat 453.
Firman kebenaran penghiburan yang sejati telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dharma Salata Putra. Atasnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta, selalu diberkati dalam kehidupan rumah tangga, pribadi, dan terutama pelayanan di tengah jemaat. Baik Bapak Ibu, kita akan melangkah ke acara yang ketiga. Ucapan terima kasih dari keluarga. Ucapan terima kasih ini akan disampaikan oleh Bapak Yandri Pata Lalang. Setelah itu dilanjutkan penyerahan pawai mata dari keluarga Parura. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh MC. Yang saya hormati Bapak Pendeta beserta Majelis Sion Antapura. Ya, mohon maaf kalau salah sebut. Yang saya hormati Lurah Utara, Camat Palu Selatan, dan Kepala Lingkungan Kompleks KGM RW 009 RT 001, dan hadirin sidang perkabungan yang hadir di pelataran duka malam ini yang kami hormati. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa yang berdiri di hadapan Bapak Ibu? Mungkin saya pribadi baru kali ini masuk Kota Palu, sekalipun sudah keliling ke sana kemari karena ya tugas negara juga. Saya puji Tuhan baru bisa menginjakkan kaki di Palu karena undangan kakak saya, panggilan kakak saya berada di Malili, baru mendengar berita, tidak panggil keluarga, tidak panggil siapa-siapa, datang dengan pakaian seadanya karena kakak saya. Jadi orang bilang karena tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya adiknya almarhum Martin Lalang, anak kedua dari terakhir. Saya bertugas di Luar Timur dan istri saya di Toraja. Gitu. Saya mohon maaf, saya didahului oleh keluarga besar di Palu, anak-anak almarhum, untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu menyampaikan ungkapan ya terima kasih dan mungkin permohonan. Di samping kanan saya pikir Bapak Ibu juga sudah tidak luput ya, tidak asing lagi buat Bapak Ibu ya, kakak saya Bapak Tika. Beliau yang kuasa untuk mempercayakan saya untuk tampil pada malam hari ini.
Oleh karena itu, izinkan saya untuk tidak mengambil waktu yang lama, karena jam sekarang sudah lewat ya jam 8. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Orangnya juga kecil, jadi waktunya tidak terlalu lama. Baik, izinkan saya atas nama Andre beserta adik-adik, keluarga besar, baik yang ada di Palu, baik yang ada di Toraja Utara, Parura, Batu Temung, Tarut Nenek Lama dan Datu. Izinkan saya hadir untuk mewakili dan menyampaikan kepada kata, termasuk dengan syukur dan permintaan maaf. Yang pertama, Majelis Jamaat Zion Antapura yang sudah melayani sejak malam pertama, malam kedua, dan malam keempat. Yang kedua, Majelis Jemaat Fatah GKST yang telah melayani di malam ketiga. Pemerintah setempat yang telah memberikan izin sehingga acara penghiburan dari hari pertama sampai hari keempat dan mungkin terakhir besok kita bisa jalankan karena ada izin dari yang berwenang. Ucapan terima kasih yang selanjutnya untuk Jemaat Zion khususnya sektor 2 ya, sektor 2 Kompleks Batu Merah yang sudah mengambil bagian ya setiap hari kita bersama-sama, PPGT, PWGT, PKB, Angkatan Muda, organisasi kemasyarakatan yang ada di sekitar sini, yang setiap bersama-sama dengan luar biasa. Saya sudah sampaikan tadi bahwa saya baru pertama di Palu, yang menginjakkan kaki di Palu. Saya melihat kerjasama yang luar biasa. Saya bangga, terharu mau komunikasi dengan Bapak Ibu. Saya dibatasi karena kesehatan. Bukan berarti saya sombong Bapak Ibu, tapi itulah keadaan saya. Ada gangguan kesehatan. Jadi semua pihak yang sudah berkenan mengungkapkan rasa belasungkawa dengan karangan bunga luar biasa di hadapan Bapak Ibu ya, bergantung. Saya terharu sebagai adik dari almarhum menandakan bahwa kakak saya berada di Palu, bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa bersosialisasi dengan keluarga besar. Kalau seandainya tidak bersosialisasi, kalau seandainya tidak bisa berkomunikasi, saya rasa tidak akan seperti ini kejadiannya. Ya, mungkin di dalam kegiatan pelaksanaan ibadah penghiburan, layanan dari keluarga, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Kami mohon izin Bapak Ibu, tolong disempurnakan. Tak ada manusia yang sempurna.
Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Oleh karena itu, atas nama keluarga yang berduka, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Mungkin situasi tempat dulu Bapak Ibu yang mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin air minum yang tidak cukup dan lain-lain sebagainya. Tolong sekali lagi kami dimaafkan. Ya, kami dimaafkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ungkapan-ungkapan hati, ucapan terima kasih dan permohonan maaf sudah 3 malam, 4 malam berturut-turut. Saya pikir tidak perlu terlalu jauh saya menyampaikan. Ya, dan izinkan barangkali Bapak Ibu sebelum nanti mungkin disampaikan ada yang perlu disampaikan Pak. Ya. Izinkan saya mengambil waktu sedikit. Kami dari keluarga besar Nenek Lama Datuk Buat Pak Lurah Batu Tumong akan menyampaikan ungkapan rasa kasih sayang kepada anak-anak almarhum yang dikenal Pak Waimata, yang nantinya akan disampaikan oleh saudara saya. Ada saudara saya di Bali juga, Bapak Ibu, Ibu Neni Barura SHMKM. Beliau adalah saudara saya. Mungkin nanti Ibu Neni ditemani oleh Pak Leo. Ada Pak Karain kalau misalnya ada hadir di, tolong nanti tampil. Kepada anak-anak almarhum, saya mohon tampil di depan. Andre, Adel, Wiles, Ade, Putri, dan Aldi. Mohon izin Bapak Ibu, kenapa saya suruh menuju ke depan sekalian juga biar kenal yang mana sih anak almarhum. Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal sebenarnya. Ya, ini saya panggil tadi berdasarkan urutan kelahiran. Yang sebelah kanan saya adalah Andre, makanya almarhum selalu dipanggil Bapak Andre. Yang cewek cantik, ya satu-satu. Yang kedua kacamata, namanya Adel. Ini Adel bertugas di Manado. Kemudian yang ketiga Wiles, yang keempat Ade, kelima Putri, dan keenam Aldi. Jadi ini anak-anak almarhum. Kepada kakak saya, Ibu Neni dan Leo Karain kalau ada di lokasi supaya masuk ke depan. Izinkan saya menyampaikan supaya kalau bisa kakak Deni sedikit kata untuk anak-anak kita ya sebagai ungkapan hati buat mereka, karena memang ada pesan dari saudara kita semua, khususnya Pak Samparura, agar dipercayakan kepada Ibu Neni. Monggo kalau bisa tampil ke depan ya. Dan mungkin sebelum saya mengakhiri ungkapan hati dan permohonan maaf saya, ya bila mana ada yang salah, ada tutur kata yang salah, tolong saya dimaafkan. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Ini dari Tante Om ya. Seberapa? Tapi mereka rindu supaya anak-anak dari Ternate semua tetap semangat ya. Dan mereka dulu. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan selanjutnya
lelang natura. Saya minta kesediaan dari Bapak Penatua Abraham Keka untuk memandu kita dalam lelang natura. Dan minta tolong teman-teman PTGT bisa membantu. Pemandu-mandui Duku Terong 50.000 satu kali, dua kali, Taimo 100.000, dua kali, tiga kali. Yang kedua 100 dari Mama Air tadi, silakan 3 kali. Yang ketiga kasih kuat-kuat karena 100.000 banyak orang katanya. 100.000 banyak orang. Ada yang tambah? 100.000 banyak orang. Kalau saya katakan 3 kali, siapa yang harus mendapatkan? Karena banyak orang. Ya, 1, 2, 5, 3 kali. Ya, 1 kali. 1, 2, 5, 3 kali. Lidah. Lidah. Kabupaten. Berapa? 50.000. 100.000. 150.000. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkan natura ini. Terima kasih juga kepada keluarga yang sudah menyiapkan natura ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara, kita berdoa sebelum kita menerima berkat Tuhan yang sudah disiapkan untuk kita. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa kami di sorga. Kami menaikkan syukur bahwa walau kami berduka, tapi kami tetap meyakini bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Kami yang hadir menerima semua perasaan negatif yang kami lihat pada diri, anak-anak, cucu, dan semua rumpun keluarga dari almarhum orang tua kekasih kami, Bapak Martin La'lam. Entahkah tangisan, entahkah muka yang muram, entahkah kegelisahan, dan apa saja, kami yakini itu adalah wujud dari duka mereka yang dalam. Kami percaya bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, luka-luka batin mereka, dan suatu waktu yang Tuhan berkenan, mereka akan menerima kenyataan ini dalam iman kepadamu. Terima kasih untuk ibadah penghiburan yang boleh dialami pada malam hari ini. Hamba-Mu Pendeta Dharma Salata Putra yang telah melayani kami bersama dengan majelis gereja di sektor 2 di sini. Tuhan Engkau berkati pelayanan-pelayanan mereka, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kini keluarga, walau mereka berduka, ada makanan dan minuman yang mereka siapkan untuk kami. Lewat semua ini kami sehat dan kuat menjalani kehidupan kami. Dan kami mendoakan diri kami supaya dapat dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesama kami
dalam bentuk apa saja, sehingga semua orang akan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Hidup kami di malam ini kami letakkan ke dalam tangan-Mu, baik kami yang akan kembali ke rumah kami masing-masing, pun keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di tempat ini dalam duka cita mereka. Engkau hadir memberi kekuatan dan penghiburan. Ini kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, ampuni segala dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Kita mewakili keluarga yang berduka, mempersilakan Bapak Ibu untuk melayani diri masing-masing. Dan dengan makan malam bersama, maka seluruh rangkaian acara ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Pada Bapak Ibu yang telah hadir dalam ibadah saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami yakin tentang hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan malam hari ini, dalam kerinduan dan cinta kami sebagai keluarga dan jemaat, akan memasukkan dalam peti orang tua kami ini sebagai relasi dalam hidup kami, sangat mencintai dia. Dan karena itu kami berharap Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dikasih. Ada siapa punya kacamata? Maju sedikit, maju sedikit. Tarik sana. Angkat di depan mana, Mas? Angkat saya dulu. Plastiknya tarik dia. Sini, plastiknya sini. Ya, sama masuk sini. Ya, dorong. Baru di step. Bravo, ikuti dulu. Sama step nih. Angkat ke atas sedikit, Marah aja. Sini sama. Sini di atas ini pakaian yang biasa dipakai Bapak. Hari-hari. Biasa dipakai. Lihat salibnya di mana? Salibnya saja di sana.
Hey!
Thank you.